Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sore ini Allah memberikan kepada kita kembali kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang Allah muliakan, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang biasa kita laksanakan pada setiap ahad ketiga ya biasanya. Qadarullah hari Ahad kemarin saya ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mohon izin untuk tidak mengisi di hari itu, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menggantikan jadwal yang kemarin terlewat, sehingga mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dapat menambah iman kita, menambah juga kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas adalah kitab At-Tadhkirah yang berisi tentang peringatan untuk mempersiapkan diri menjelang kematian. Ada seorang ulama yaitu Imam Ad-Daqqaq, dia mengatakan man aktsara dzikrul maut akramahullahu bisalas. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan tiga hal. Yang pertama bita'jili taubah. Allah akan memuliakan dia dengan menyegerakan bertaubat. Jadi ketika kita banyak mengingat kematian, dan salah satu langkah yang kita tempuh adalah mengkaji kitab At-Tadhkirah ini, mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah ini kita menyegerakan kata taubat. Artinya semoga setiap waktu yang kita lalui kita isi dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak pernah tahu dosa mana yang kita lakukan yang mungkin tidak menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu mentaubati diri sehingga kita terhindar dari azab Allah yang sangat sulit untuk kita hadapi dan yang sangat berat untuk dirasakan oleh siapapun. Kemudian yang kedua, wa qanaati fil qalbi. Orang yang mengingat kematian, kata Imam Ad-Daqqaq, maka dia akan memiliki sikap qanaah dalam hatinya. Dia tidak akan merasa tamak, tidak akan merasa tidak akan menginginkan dengan sangat terhadap berbagai kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Jadi orang yang ingat kematian, dia akan memiliki sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan jauh dari sifat tamak, ya, atau kalau dalam istilah bahasa Indonesia adalah tamak. Ya, kemudian yang ketiga, Allah akan memuliakan orang itu dengan wanasyati fil ibadah, dengan sikap rajin dalam melaksanakan ibadah. Orang semakin dia ingat kematian, semakin dia ingat bahwa dia akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, maka dia akan senantiasa termotivasi melakukan berbagai amal soleh, berbagai ibadah, berbagai ketaatan, sehingga amal soleh itu diharapkan dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasyal mauta aqabahu Allah bisalas. Demikian halnya siapapun yang melupakan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya iqab, sanksi, hukuman dengan tiga hal, dengan tiga perkara. Bitaswifit taubah.
Yang pertama adalah dengan menunda-nunda kata taubat. Orang itu kalau dia panjang angan-angan, kalau dia lupa bahwa dirinya akan mati, maka ada kemungkinan dia akan menangguhkan kata tobat. Engkewe geus kolot kakarak rek tobat. Nanti saja kalau sudah tua saya mau rajin ke masjid, saya mau rajin ke majelis taklim dan sebagainya. Padahal masa tua yang dia katakan itu belum tentu akan dia jumpai, akan dia alami. Betapa banyak orang yang mengatakan hal semacam itu, ternyata semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam dari dia mengatakan itu, ternyata Allah cabut nyawanya dan akhirnya dia tidak mengalami masa tua yang disebutkan oleh dirinya tadi. Kemudian watarki ridho bil qalil. Orang yang melupakan akhirat, orang yang melupakan kematian, maka dia akan memiliki sikap tidak ridho terhadap yang sedikit. Ya, karena dia merasa bahwa hidup ini akan sangat panjang, maka nikmat itu akan terasa sedikit, akan terasa tidak cukup. Maka akan ada orang yang mengatakan, saya punya uang segini, emang cukup ya buat 1-2 tahun ke depan. Saya punya harta segini, memang cukup buat 10-20 tahun ke depan. Kenapa mengatakan begitu? Karena dia merasa panjang angan-angan, merasa bahwa hidupnya tidak akan segera berakhir. Ya, kemudian yang terakhir, wattakasuli fil ibadah. Orang yang melupakan kematian, maka dia akan memiliki sifat malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tadi orang yang ingat pada kematian, dia akan rajin melaksanakan ibadah. Sebaliknya orang yang melupakan kematian, justru yang ada adalah dia akan merasa malas untuk melaksanakan ibadah. Buat apa sih ibadah? Capek-capek. Belum tentu juga kita akan bisa memetik hasil dari ibadah yang kita lakukan. Buat apa sih kita melaksanakan ibadah capek-capek? Ya, toh kita juga belum tahu apakah nanti kita akan berjumpa dengan hari akhir ataukah tidak. Nah, maka dalam sebuah hadis disebutkan kafabil mauti wa'izon. Cukuplah kematian menjadi penasehat bagi kalian semua, bagi kita semua. Maka dengan kita mengingat kematian, dengan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadikan kematian sebagai penasehat bagi diri kita, yang kemudian kita pun dapat meningkatkan kualitas iman kita, amal kita, karena kita yakin bahwa setiap yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ketika beliau ditanya, ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang paling cerdas? Maka kemudian ketika itu para sahabat terdiam dan Rasul memberikan jawaban sendiri. Kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Di antara kalian yang paling banyak mengingat kematian, itulah yang paling cerdas. Wa sanuhum bima ba'dahu atau bima ba'dal maut istidadan. Dan yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak menyiapkan persiapan terbaik untuk bekal setelah kematian. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah yang kalau tidak salah ya di flyer kita akan membahas tentang apa Bu, Pak? Tanah kubur, rezeki dan ajal. Saya baru buka-buka kemarin ya dan tadi pagi. Ternyata kalau tidak salah pernah disinggung oleh saya beberapa riwayatnya ya, karena waktu itu pembahasan sebelumnya pendek, jadi pernah kita singgung pembahasan tentang itu, tapi coba kita akan ulas sedikit dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Afwan. Baik.
Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam beberapa riwayat yang kita pernah bahas sebelumnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya, bahwa setiap manusia telah ditaburi tanah bakal yang kuburnya kelak dan telah ditetapkan rezeki dan ajalnya. Di samping itu diterangkan juga maksud firman Allah Ta'ala ya, yang ada kata mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Jadi kesimpulannya bahwa manusia itu sebelum Allah turunkan ke muka bumi, kita ini sudah ditentukan segala sesuatunya ya, ajalnya, rezeki kita ditentukan. Bahkan kita ini disebutkan diciptakan dari tanah yang tanah itu akan menjadi tempat kita kembali setelah kita mengalami kematian ya. Dan saya pikir ya, karena pembahasannya sudah pernah dibahas ya, kita akan coba lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan teman sejati manusia ya. Apa yang dimaksud dengan teman sejati dalam pembahasan di kitab At-Tadhkirah ini? Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya, bahwa dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, bahwa mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, maka yang 2 akan pulang, akan kembali meninggalkan mayit ini. Wa yabqa wahidun, dan hanya 1 yang akan tetap membersamainya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu, dia akan diikuti oleh keluarganya dan juga oleh hartanya. Wa amaluhu, juga oleh amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarga dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan amalnya akan tersisa. Nah, jadi ternyata yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi dengan teman sejati ini adalah amal kita. Ketika kita semuanya meninggal dunia, maka kita ini semuanya akan diikuti oleh 3 perkara tadi. Keluarga kita, kerabat kita yang di dunia bersama-sama dengan kita, mereka akan mengantarkan kita ke tempat kita dimakamkan ya. Demikian juga harta kita, ada yang ikut mengantarkan kita ya. Entah itu mungkin ada kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan kita menjelang kita meninggalkan alam dunia sama sekali, atau mungkin ada pakaian yang dibawa ke tempat kita dimakamkan, ataupun apapun itu. Dan juga ada amal yang menyertai kita. Tetapi Rasul menyebutkan bahwa ketiga hal itu, yang 2 akan kembali dan yang tersisa hanyalah 1 saja, yaitu amalnya. Ada keluarga ikut, bahkan istri yang sangat mencintai dan sangat dicintai. Kalau istri yang meninggal, suami yang sangat mencintai dan dicintai datang ke kuburan. Anak-anaknya, kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, semuanya ikut. Bahkan sahabat-sahabatnya semuanya ikut mengantarkan jenazah ini, mayat ini ke tempat dia dikuburkan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang mengantarkan itu akan ikut masuk ke liang lahat? Tidak ada. Ya. Ada orang yang ketika dia meratapi ya, merasakan kesedihan ketika ditinggal oleh keluarganya, dia menangis sejadi-jadinya sampai mengatakan jangan dikubur, jangan dikubur. Ini termasuk saya waktu kecil begitu. Ketika almarhumah eyang saya meninggal dunia, saya yang masih kecil itu bilang, tong dikubur gitu. Karunya. Bahkan kata ayah saya pernah bilang, pokoknya hoyong ngiring dikubur. Tapi giliran kita lihat ke lubang lahat itu, kita tidak mau ikut. Ya. Dan sekarang juga sama.
Banyak orang yang bahkan manusia itu kalau kata kirata, ya, ma itu artinya apa-apa, nusia dilupakan. Jadi manusia itu dalam bahasa Arab secara makna secara makna lafzi, ya kan manusia itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ambil bahasa Arab yang menuliskan manusia, artinya ma itu apa-apa, nusia itu dilupakan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang dilupakan. Karena kita ini hakikatnya mudah dilupakan orang. Kita berbuat baik hari ini, kalau kita berbuat baiknya tidak ikhlas karena Allah, karena manusia, maka orang yang kita orang yang kita harapkan apresiasi darinya mungkin akan melupakan. Bahkan kalau kita tidak ikhlas nih ya, kita melakukan kebaikan, tiba-tiba kita berharap sesuatu dari orang yang kita harapkan pujiannya, sanjungannya, balasan kebaikannya untuk kita, tiba-tiba orang itu lupa sama kita. Ai ibu teh saha, ai bapak teh saha. Lalu kita katakan, kan aa teh kapungkur teh ku ibu di pasian anu, ku bapak di pasian anu. Ya gitu Bu. Nah ini kan sangat jelek sekali. Ya. Tapi begitulah manusia. Apalagi ketika kita mati. Tidak sedikit Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang meninggal, kemudian ketika orang itu meninggal, dia dinangisi oleh banyak orang, dia ditangisi sehebat mungkin oleh orang-orang yang sayang dengan dirinya, yang kenal dengan dirinya, tapi begitu dia dikubur, maka orang yang tadinya nangis itu sudah kembali ketawa ketiwi, sudah cekakak cekikik lagi, seolah-olah melupakan kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Itulah manusia, apa yang dilupakan oleh orang lain. Nah, harta kita, anak kita, keluarga kita akan mengikuti kita bersamaan dengan amal kita. Tapi yang dua tadi kata Rasul, harta, keluarga semuanya akan kembali, tidak ikut dikubur. Memang ada di beberapa tradisi agama non-muslim, agama non-Islam gitu ya, yang mengubur harta juga. Ya, yang mengubur harta juga. Saya dapat cerita dari istri, karena istri itu dia punya ayah angkat orang Cina dan non-muslim juga. Tapi alhamdulillah tidak jadi tidak direkrut jadi Nasrani. Istri cerita, dulu babahnya ketika dikubur itu dimasukkan ke petinya, dia dipakaikan pakaian ketika dia menikah sama istrinya, kemudian perhiasan dan barang-barang berharga yang bisa dimasukkan ke peti itu dimasukkan ke dalam peti. Pertanyaannya, apakah ketika harta itu dimasukkan ke dalam peti akan dia bisa nikmati? Tidak bisa. Ya. Pada akhirnya tetap akan ditinggalkan olehnya. Nah, bahkan ada yang lucu di beberapa tradisi itu, ada yang ketika seseorang meninggal kemudian dibuatkan atau dibungkus pakai kain kafan, ya, di kain kafannya ada yang entah ini awalnya candaan apa gimana gitu, dikasih saku. Entah buat apa. Mungkin bisa ada yang ngasih jajan gitu ya. Dikasih saku gitu. Atau seperti apa. Yang pasti ikhwan fillah, bahwa harta dan keluarga tidak akan ikut bersama orang yang meninggal di dalam kubur, di alam kubur, tetapi mereka semua akan kembali ke tempat mereka. Tetapi kata Rasul, wa yabqa amaluhu, tetapi amalnya akan tetap berada bersamanya, akan menemaninya. Sehingga nanti amal ini dalam beberapa riwayat disebutkan ada yang berwujud, ya, ada yang berwujud menjadi seorang laki-laki yang baik. Ya, pernah kita singgung sedikit kalau tidak salah, bahwa ada kondisi di mana orang yang meninggal ini dia berjumpa dengan seseorang yang sangat tampan, ya, bersih sekali. Ternyata ketika ditanya siapa kamu, ternyata dia menjawab, aku adalah, amal baikmu, aku adalah sholatmu, aku adalah amal ibadah
yang dulu kamu lakukan. Maka akan menjadi tidak tidak keeng, tidak kesepian, karena dia ditemani dengan amal baiknya. Tetapi ketika dia membawa banyak amal buruk, maka tentu yang akan menemaninya adalah sosok yang sangat menakutkan. Bukan kita betah, tetapi yang ada kita malah semakin ketakutan, semakin khawatir. Kemudian Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadis dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir untuk manusia setelah meninggalnya. Mesti dia ada di dalam kuburnya. Apa yang akan terus menemaninya, mengalir bersamanya seiring dengan meskipun dia telah meninggal dunia? Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Ya, orang yang mengajarkan ilmu, maka sekalipun dia sudah meninggal, pahala kebaikan dari ilmu yang pernah dia ajarkan ini akan terus mengalir. Nah, maka itu salah satu hal yang membuat saya pribadi termotivasi untuk bisa mengajarkan kebaikan yang kita tahu, termasuk menuliskan sesuatu. Ya, karena terkadang saya juga ada perasaan ini capek kalau ceramah terus gitu ya. Jadi ya apalagi dia namanya manusia kan ada futurnya gitu ya. Ada futurnya. Tapi kadang berpikir begini. Kalau kita mati nanti apa yang akan kita tinggalkan? Kenangan apa yang akan kita tinggalkan untuk orang lain? Maka kemudian saya berkomitmen selagi saya bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain, baik secara lisan ataupun tulisan, maka akan dilakukan. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, kita punya tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain, maka nyawa kita sudah tiada, tetapi tulisan kita, ilmu yang kita sampaikan akan terus bisa dipelajari dan diamalkan oleh orang-orang setelah kita. Kemudian atau mengalirkan sungai. Nah, ini mengalirkan sungai dalam artian bahwa dia menjadi wasilah sampainya manfaat, sampainya kebaikan kepada orang lain. Ya, saya dulu ingat waktu SD itu ada siapa yang mendapatkan Kalpataru Maeroh ya. Itu Masya Allah, dia dengan kesederhanaannya, dengan perlengkapan yang sangat minimal yang dia miliki, dia mampu mengalirkan air ke kampung halamannya. Dan ternyata yang merasakan kebaikan itu bukan dirinya saja, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, makanya ini salah satu aplikasi dari hadis yang Rasul sampaikan, bahwa khairukum ada sebuah hadis yang Rasul mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Kira-kira kalau mengalirkan sungai sehingga orang bisa, ya kalau itu misalnya sungai yang digunakan orang untuk kebutuhan sehari-hari airnya, ya tentu ini bernilai kebaikan. Termasuk juga kalaupun itu sungai adalah sungai yang dijadikan sebagai tempat pembuangan, ya. Nah, makanya ini sama-sama pentingnya kita menjaga aliran sungai yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk untuk minum misalnya, untuk untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Ini adalah manfaat yang sangat besar. Ya. Termasuk juga sungai yang kita gunakan untuk membuang limbah ya, limbah, tapi limbahnya yang jangan yang membuat orang membuat orang keracunan ya. Nah, karena alhamdulillah ketika kita misalnya dari rumah kan pasti ada ada kotoran, ada limbah yang harus kita buang. Karena tidak mungkin kita akan simpan limbah itu di rumah ya, karena malah nanti akan tidak sehat.
ya, kita alirkan. Dan ketika dialirkan, jangan sampai kemudian air limbah ini bercampur dengan air yang digunakan orang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya saya pernah main ke daerah Pangalengan, dan itu ada sungai ya di daerah Sukamena ke atas. Itu ada sungai yang sangat jernih dari mata air. Saya sampai melihat, ini Masya Allah, kayaknya diminum aja ini segar gitu, karena saking jernihnya. Tapi begitu melihat ada kotoran manusia yang lewat di situ, kita jadi merasa, ya Allah, ini kok gimana gitu ya. Mungkin orang ada yang mengalirkan air ini ke kamar mandinya. Kalau di gunung kan biasanya orang langsung menggunakan air itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi dan sebagainya, untuk mencuci. Nah, kalau kemudian ada limbah yang diarahkan ke situ jalurnya, nah ini akan menyebabkan orang lain tidak bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian atau menggali sumur, ya, menggali sumur. Ini juga menggali untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat umum. Nah, maka kita lihat misalnya bahwa seorang sahabat yang sangat mulia, Utsman bin Affan, ya, karena beliau membeli sumur apa? Sumur rumah, ya. Beliau itu sampai saat ini punya apa ya namanya? Punya investasi yang tiada henti. Beliau disebutkan dari sumur itu, kemudian beliau menjadi pemilik sumur pemilik rekening tertua di Arab Saudi dengan jumlah uang yang sangat besar, dengan jumlah harta yang sangat besar. Ya, padahal ya kalau kita lihat dari satu sisi itu hanya sumur yang beliau beli dari seorang Yahudi, di mana Yahudi itu dia ingin memonopoli, ya. Waktu itu kan gitu kejadiannya, bahwa orang Yahudi itu dia ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang Islam yang memanfaatkan air di sumur itu. Tapi Utsman bin Affan ketika Rasul mengatakan, ya, siapa di antara kalian yang ingin ya, Allah gantikan untuknya, Allah berikan baginya sungai atau tempat di surga karena membeli sumur ini, maka lakukan. Utsman kemudian dia tertarik untuk membeli sumur itu, ya, tapi si Yahudi ini dia dengan keserakahannya dia tidak mau menjual semuanya. Dijual setengahnya dengan perhitungan hari ini milik dia, besok milik Utsman, lusa milik dia, besoknya lagi milik Utsman. Artinya di waktu dia menjadi pemilik, di hari dia menjadi pemilik yang sesungguhnya, maka orang yang butuh air hanya bisa mendapatkan air dengan membeli darinya. Tapi begitu hari Utsman, ya, kata orang Yahudi itu, kumaha Utsman we. Ternyata pas harinya Utsman, kata Utsman, siapa yang mau air silakan ambil sesuka kalian, gratis. Maka orang muslim yang cerdas-cerdas, mereka bukan hanya ngambil untuk 1 hari, mereka ngambil untuk 2 hari, supaya ketika hari ketiga mereka ngambil pada waktu yang digratiskan oleh Utsman bin Affan. Nah, udah begitu mah orang Yahudi teh nggak bisa buat apa-apa. Ya udahlah, katanya, saya menguasai sumur di hari ini juga, tetap aja nggak ada yang beli karena semuanya sudah terpenuhi oleh kebijaksanaan Utsman bin Affan. Akhirnya dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan, dijual semuanya ke Utsman, dibeli oleh Utsman, dan sampai sekarang sumur itu menjadi sumur yang dimanfaatkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk mengairi kebun-kebun kurma yang ada di sekitarnya. Dan ini Masya Allah, kurma hasil penjualannya atau kurma hasil panennya adalah kurma yang kemudian katanya itu dibagikan kepada para jamaah haji dan umroh ketika mereka berkunjung ke tanah suci. Ini Masya Allah, ya. Jadi semua ini terjadi karena keikhlasan dari seorang Utsman bin Affan setelah beliau menggali atau membeli sumur dari seorang Yahudi. Kemudian atau menanam pohon kurma, ya. Jadi menanam pohon kurma, ya, sebetulnya kalau kita lihat dari satu sisi tidak harus kurma saja,
apapun yang kita tanam dan kita niatkan untuk generasi setelah kita, maka ini bisa bernilai sedekah, kebaikan. Jadi ada satu riwayat yang menyebutkan ada seorang sahabat yang sudah tua renta. Dia di usia yang sudah lanjut itu menanam pohon kurma. Dan kurma itu kan tidak bisa tumbuh dalam 1 tahun, tidak bisa tumbuh dalam beberapa bulan, 1-2 tahun itu tidak bisa langsung berbuah. Lalu kemudian dia ditanya, kakek, untuk apa kakek menanam pohon kurma ini? Kakek kan tidak akan menikmati buah dari kurma yang kakek tanam ini. Ya, secara logika si kakek ini usianya sudah sangat tua, mungkin besok lusa akan meninggal gitu ya. Kata pemuda ini, kakek kalaupun nanam ini, kakek tidak akan bisa menikmati buah kurmanya ini nanti. Tapi kakeknya mengatakan, aku menanam bukan untukku, tapi aku menanam untuk anak cucuku, untuk generasi setelahku. Karena aku pun menikmati buah kurma hari ini bukan hasil tanamku, tapi hasil tanam nenek moyangku. Ya. Ada sebuah hadis yang lain, kalau tidak salah dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ini salah satu keutamaan bagi orang yang bersedekah dengan tanaman. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu tiba-tiba dia mendengar ada suara dari atas langit, ya, ada suara di balik awan yang mengatakan kepada awan, isqi, ya, isqi, pokoknya sirami, isqi ardo hadal gulam, atau isqi ardo fulan, sirami tanah si fulan. Lalu kemudian laki-laki ini melihat tiba-tiba awan menjadi mendung, lalu menurunkan hujan yang sangat deras. Kemudian ketika dilihat air hujan ini, dia mengalir terus, dan ketika dilihat air ini melewati bebatuan, ya, melewati tanah yang tandus dan sebagainya, sampai kemudian tibalah air ini di satu titik, yaitu kebun seseorang. Lalu kemudian laki-laki ini bertanya kepada orang yang ada di ladang itu, wahai fulan, siapakah namamu? Ternyata nama orang ini adalah nama yang disebutkan di atas langit atau dari balik awan. Kemudian dia kaget. Kok bisa? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Karena tadi aku mendengar ada suara dari langit yang mengatakan sirami tanah si fulan. Lalu kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku bercocok tanam di sini dan aku selalu menjadikan sepertiga bagian ini untuk sedekah. Jadi sepertiga hasil panennya disedekahkan, sepertiganya aku nikmati atau aku gunakan untuk keperluan aku dan keluargaku, dan sepertiga laginya aku tanam kembali untuk bekal di hari berikutnya atau di waktu berikutnya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat ini atau laki-laki ini dia sangat takjub, karena rupanya karena amal orang inilah sehingga Allah atau malaikat menurunkan hujannya dengan perintah khusus langsung kepada awan, ya, dengan melewati tempat-tempat berbatu, tempat-tempat yang tandus, sehingga air itu sampai ke kebun si fulan tadi, ya. Ya, kata para ulama, ini adalah hadis yang memotivasi kita untuk bisa meluangkan harta kita untuk bersedekah, untuk diberikan kepada kaum muslimin atau kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian atau membangun masjid, ya, membangun masjid sebagaimana yang Rasul katakan bahwa siapapun yang membangun sebuah masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya. Cuman jangan sampai, kalau kata ini para ustadz sekarang, jangan sampai kita cuman nyiapin rumah di surga, kitanya nggak masuk surga. Karena kitanya jarang ke masjid. Ya, kita rajin ngebangun masjid dengan harapan kita dapat rumah di surga, tapi ternyata
Rumah kita di surga itu tidak ditempati oleh kita karena kitanya jarang ke masjid. Nah, ini sekarang banyak terjadi, orang semangat membangun masjid tetapi abai memakmurkan masjid itu sendiri. Kemudian mewariskan mushaf. Ya. Sekarang banyak program wakaf mushaf. Ya. Dan program wakaf mushaf ini adalah program yang barangkali terinspirasi diantaranya oleh hadis ini. Atau juga terinspirasi dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan kita membaca Al-Quran. Setiap kebaikan yang dibaca, yang didapatkan oleh orang yang membacanya, maka akan mengalir pahala kebaikan itu kepada orang yang mewakafkan Al-Quran itu. Lalu kemudian, atau meninggalkan anak yang memohon ampun untuknya setelah dia meninggal. Ya, jadi kalau kita punya anak, maka jangan cuma ngegedein fisiknya aja. Kalau kita punya anak, maka jangan sekedar membesarkan atau merawat casingnya saja. Harus kita rawat juga rohaninya, ruhiyahnya, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, yang doanya bermanfaat untuk kita semua. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata kalau kita tarik garis benang merah, hadis ini sebetulnya hampir sama dengan hadis yang Rasul katakan, idza matal insan aw idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang manusia atau anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali apa? Kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Apa itu shadaqah jariyah? Shadaqah jariyah adalah shadaqah yang kita peruntukkan untuk sesuatu yang bernilai manfaat untuk orang banyak. Nah, kita lihat di sini, misalnya mengalirkan sungai. Manfaatnya untuk siapa? Untuk orang banyak. Menggali sumur untuk orang banyak. Sekarang banyak, saya bahkan kenal ada salah seorang ikhwan kita yang dia punya program membangun sumur bor. Membangun sumur bor untuk masjid dan madrasah, termasuk sekolah tempat saya mengabdikan dia juga dapat, dan memang beliau mengatakan, Ustaz sok welah, nggak usah pikirin biayanya berapa, yang penting tukang dikasih makan, tukang yang mengerjakan dikasih makan. Akhirnya alhamdulillah kita hanya menyiapkan makan untuk tukang 1 hari 1 kali siang aja, ya. Kemudian dalam waktu sekitar 1 minggu atau 7 harian, sumurnya selesai, sudah dipasangkan juga dengan pipa-pipanya, dipasangkan juga mesinnya, ditanam di dalam. Kemudian sekarang alhamdulillah airnya masih terus banyak, dan insya Allah selama air ini mengalir, selama orang-orang menggunakannya untuk keperluannya, untuk wudu, untuk buang hajat dan sebagainya, maka pahalanya akan terus didulang oleh orang ini. Masya Allah. Ini juga termasuk jariyah. Menanam pohon kurma, ini juga bernilai jariyah. Membangun masjid juga bernilai jariyah. Mewakafkan mushaf juga bernilai jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ini seperti yang disebutkan di awal hadis ini, ya, orang yang mengajarkan ilmu. Jadi orang yang sudah meninggal, ilmunya masih dipegang orang lain dan diamalkan oleh orang lain. Maka seorang guru, seorang mudarris, seorang murabbi, kalau dia punya 10 orang anak saja, misalnya 10 siswa, 10 peserta didik, maka dia maksimal mengajarkan 10 orang itu. Kemudian secara otomatis dia akan mendapatkan 11 kebaikan. Pertama, kebaikan atas pahala atas kebaikan yang dilakukan sendiri. Kemudian yang 10 itu pahala atas kebaikan yang dilakukan oleh muridnya. Muridnya nanti punya murid lagi, mengajarkan kepada, misalnya setiap orang itu punya murid 10 lagi, ya, maka 10 kali 10 100. 100 ditambah 10, 110 tambah dirinya 111.
Yang 100 ini masing-masing punya 10 orang murid lagi. Maka ada berapa kebaikan yang dia dapatkan, berapa banyak pahala yang dia dapatkan karena ilmu yang dia ajarkan. Walaupun di sisi lain, seorang alim jika dia salah mengajarkan, jika dia mengajarkan yang salah, ini sama ya, salah mengajarkan dan mengajarkan yang salah, sama-sama fatal. Walaupun yang kedua lebih fatal. Kalau salah mengajarkan, mungkin dia tidak menyadari bahwa dia mengajarkan yang salah. Tapi kalau mengajarkan yang salah, nah ini bahaya. Ya, misalkan dia mengatakan rukun iman ada 10. Ini kan salah. Dia mengajarkan yang salah, nah, nanti dosanya akan berlipat-lipat. Ya, tergantung nanti berapa banyak orang yang mengajarkan kesalahan itu kepada orang lain. Kemudian di redaksi yang terakhir ini, meninggalkan anak yang memohon ampun untuknya setelah meninggalnya, sama dengan redaksi yang lainnya, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi hadis ini kembali ke 3 hal yang disebutkan dalam hadis yang lainnya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, juga anak soleh yang mendoakannya. Kemudian diriwayatkan pula dalam sebuah hadis ya oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah atau Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dari Az-Zuhri, dari Abu Abdillah Al-Aghur, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan yang didatangkan pahalanya kepada seorang mukmin setelah meninggalnya ialah ilmu yang dia ajarkan dan disebarkan. Ya, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Kemudian anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, atau rumah bagi pengembara yang dia bangun, atau sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya semasa sehatnya, semua itu akan menemui dia setelah kematiannya. Jadi ini adalah amal soleh yang termasuk kategori jariyah yang akan menemani kita di kehidupan di alam barzah. Walaupun kita sudah meninggal dalam pengertian hidup di dunia, tapi amal itu akan membersamai kita di kehidupan berikutnya. Redaksinya berbeda, tetapi secara konteks masih sama dengan yang sebelumnya. Hanya di sini ada tambahan, atau rumah bagi pengembara yang dia bangun. Nah ini dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini suka membangun rumah singgah bagi para musafir. Ya, rumah singgah bagi para musafir. Jadi siapapun yang lewat ke tempat itu, dia boleh singgah di sana, boleh menggunakan fasilitasnya, ya, dan ya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan itu dibiayai oleh kekhalifahan yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang saya beberapa waktu yang lalu pernah lihat di daerah mana ya, lupa. Kalau entah di daerah Jakarta atau di Pantura begitu ya, saya lupa. Tapi ada sebuah masjid, ya, mungkin ada yang tahu ya. Ada sebuah masjid di mana masjid itu membuka semacam homestay ya, gratis. Jadi di masjid itu ada satu tempat, ya, ada disiapkan satu ruangan besar, ya, ada satu ruangan besar. Kemudian di ruangan itu ada beberapa tempat tidur, kayak di asrama aja. Jadi ada khusus buat akhwat, ada khusus buat ikhwan, ada yang khusus buat keluarga juga. Dan di sana disiapkan juga ya teh, kopi, gula gitu ya. Kemudian ada dispensernya juga gitu ya. Dan di sana dituliskan siapapun yang mau nginep silahkan gratis. Tapi kalau mau infak silahkan juga. Jadi ini masya Allah ya. Jadi ini adalah program-program yang sebetulnya sudah dicetuskan oleh para generasi salaf kita. Ya, hanya mungkin karena keberadaannya dalam buku-buku sejarah kurang diekspos sehingga banyak orang yang tidak tahu.
Nah sekarang dengan banyaknya orang membuka atau mengkaji buku-buku, ya kitab-kitab klasik, terungkaplah sehingga itu menjadi inspirasi kebaikan bagi generasi saat ini. Ya. Nah tapi kalau misalnya Bapak Ibu di antara kita ada yang punya niat untuk untuk menyiapkan katakanlah semacam rumah singgah ini, nah ini mohon diperhatikan juga berbagai halnya. Jangan sampai nanti dijadikan tempat yang tidak jelas oleh orang yang tidak jelas. Ya. Karena sekarang banyak orang yang keblinger gitu ya. Banyak orang yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi. Ya. Saya sebetulnya lebih tertarik dengan konsep kayak penginapan syariah ya. Jadi sekarang kan kalau misalnya yang inilah yang standar itu kayak Red Doors itu kan dia selalu ngecek kalau kita datang dengan lawan jenis, selalu dicek. Pak, coba lihat KTP-nya. Dengan ibu juga ya, saya pernah gitu ya, dicek 2 KTP-nya untuk dipastikan bahwa 2 orang ini adalah suami istri. Karena kalau tidak, nah ini banyak dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila, ya. Apalagi rumah singgah yang sifatnya gratis. Orang yang namanya gratisan itu sangat digemari. Nah, di Indonesia itu katanya sesuatu itu menjadi nikmat kalau mengandung unsur haratis, ya. Jadi ya harus diwaspadai. Kemudian menurut Abu Hadbah, Ibrahim bin Hadbah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika kamu benar-benar bersedekah untuk keluargamu yang telah meninggal dengan suatu sedekah, maka ada satu malaikat akan datang membawa sedekah itu dalam beberapa talam dari cahaya. Malaikat itu berdiri di ujung atas kubur seraya berseru, hai penghuni kubur yang terasing, keluargamu telah menghadiahkan hadiah ini kepadamu, maka terimalah. Lalu malaikat itu memasukkan hadiah tersebut ke dalam kuburnya, dan dilapangkanlah bagi mayit itu bagian-bagian dalam dari kuburnya dan diterangi. Maka mayit itu berkata, semoga Allah membalas dariku kepada keluargaku dengan balasan yang terbaik. Lalu berkatalah tetangga kubur itu, aku tidak meninggalkan anak atau seseorang yang mengingat aku sama sekali. Tetangga itu merasa sedih, sedangkan yang lainnya gembira menerima pahala sedekah tersebut, ya. Nah, ini hadis ini ya diriwayatkan tadi oleh Abu Hadbah, ya, dan dia dikenal sebagai seorang pendusta. Maka hadisnya dihukumi sebagai hadis yang maudhu atau hadis palsu, ya. Dan terkait dengan terkait dengan sedekah atas nama orang yang meninggal juga ini menjadi khilafiyah, ya. Artinya ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian yang mengatakan tidak bisa kita bersedekah atas nama orang yang meninggal. Ini pembahasannya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, termasuk terkait dengan menghadiahkan pahala baca Quran, pahala ibadah yang lainnya gitu ya. Ala kulli hal ini masalah khilafiyah, jadi ya saya cenderung untuk tidak banyak kita memperdebatkan persoalan ini. Silahkan dikembalikan kepada pemahaman dan keyakinan masing-masing saja, ya, tanpa menghormati tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ikhwan fillah yang mungkin berseberang pendapat dalam perkara ini. Kemudian ya, kata Bashar bin Ghalib, saya pernah bermimpi melihat Rabi'ah al-Adawiyah. Ini Rabi'ah ini salah seorang tokoh sufi yang dikenal dengan dengan konsep mahabbahnya, dengan konsep cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan, "Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu
karena ingin mendapatkan surga darimu, maka masukkan aku ke dalam karena ingin mendapatkan surga darimu, maka haramkan aku untuk masuk ke surga itu. Ya. Dan jika aku meninggalkan kemaksiatan karena takut pada nerakamu, maka masukkan aku ke dalamnya. Tapi ya Allah, jika aku beribadah kepadamu dan meninggalkan kemaksiatan karenamu, dilandasi dengan cinta kepadamu, maka jangan kau haramkan aku untuk masuk ke dalam surgamu. Jadi kata beliau, ini saking cintanya beliau sama Allah, aku itu ibadah bukan karena ingin mendapatkan pahala surga. Aku meninggalkan kemaksiatan bukan karena takut neraka. Tapi aku meninggalkan kemaksiatan dan aku melakukan ibadah karena aku cinta kepada engkau, maka janganlah engkau haramkan aku untuk masuk ke dalam surgamu. Dan jangan engkau buat aku masuk ke dalam nerakamu. Ya. Nah ini secara konsep, ya wallahu alam ya. Hanya saja kalau kita lihat Al-Quran dan hadis, maka banyak ayat dan hadis yang mengisyaratkan tidak masalah kita melakukan ibadah karena niat ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu kita mengharap pahala dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, saya pernah bermimpi melihat Rabi'ah al-Adawiyah. Saya memang sering mendoakannya. Dia berkata kepadaku, hai Bashar, hadiah darimu datang kepada kami dan kepada kami dalam talam-talam dari cahaya. Ditutup sapu tangan dari sutra. Demikianlah hai Bashar, doa orang-orang mukmin yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah meninggal, doa mereka dikabulkan seraya dikatakan ini hadiah dari fulan untukmu. Ya. Nah, ini secara redaksi hampir sama dengan redaksi sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Habdah yang dikenal sebagai pendusta. Ya. Kemudian terakhir Imam Al-Qurtubi mengatakan, sedang Ismail bin Rafi berkata, tidak ada seorang pun kerabat yang lebih erat hubungannya dengan kerabatnya selain orang yang menghadiahkan pahala haji untuk kerabatnya atau memerdekakan budak atau sedekah. Ya, jadi ini juga sama ya terkait dengan poin yang pertama, ya, kedua dan ketiga, artinya menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal. Ini termasuk ranah khilafiyah yang amat bijak bagi kita jika kita tidak terlalu dalam mempersoalkan ini, ya, karena khawatir malah menimbulkan menimbulkan perselisihan yang lebih tajam dengan saudara kita. Jangan sampai karena perbedaan dalam urusan ini kita kemudian berani mengkafirkan saudara kita seiman, atau kita menganggap sesat, ya, menganggap sesat orang yang sebetulnya mereka adalah saudara seiman kita, ya, saudara seakidah kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita senantiasa melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menyongsong kehidupan setelah kematian, dan semoga kita diberikan kesanggupan untuk meninggalkan berbagai godaan setan yang mencoba untuk menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan dan kehinaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia dan juga di akhirat nanti di surga yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.